ini memang amanat dari PDM kaitannya dengan program Kadermu yang harus diinventarisir dan kemudian diadakan komunikasi yang produktif. Nah, komunikasi produktif itu apa? Terkait dengan leading sektornya LHKP, itu di LHKP kan strukturnya ada dua. Satu, itu bidang studi advokasi dan kebijakan publik. Yang kedua, itu rekrutmen, diaspora, dan pendidikan politik. Nah, bicara pendidikan politik, hari ini dibuktikan ini dalam rangka juga menerjemahkan komunikasi politik. Nah, kaitannya dengan isu-isu, kita akan tahu bahwa kebijakan itu sumbernya dan yang menentukan memang ada dua, baik regulasi maupun investasi bentuk fiskal. Nah, bentuk fiskal masuknya di APBN, APBD kalau di Barat, tapi kalau yang di kabupaten provinsi kan APBD. Regulasi untuk pengendalian. Nah, sementara ini kalau khusus di Jawa Tengah sesuai level ya, kita kan LHKP Jawa Tengah. Gubernur baru ini kan baru membuat RPJMD, dan RPJMD ini belum didok. Nah, kita harapkan segera itu didok sehingga kita bisa membedah secara komprehensif mana yang porsi untuk pabrik, mana yang untuk belanja modal dan sebagainya, itu kita bisa membedah. Karena terkait dengan kebijakan pabrik kan kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang langsung berkenaan dengan kebutuhan pabrik. Kita bisa membuat saran dan sebagainya kaitannya dengan RPJMD, karena RPJMD 5 tahunan ini nanti kan di-breakdown menjadi 1 tahun, namanya RKPD. Nah, kalau setelah RKPD itu menjadi bahan untuk lintas dinas membuat Renstradim, rencana strategis dinas. Nah, kalau sudah ini nanti di breakdown lagi sebagai bahan untuk membuat RAPBD. Nah, RAPBD diserahkan kepada Dewan, tapi Dewan sebelumnya membuat poker. Kan itu namanya kan masuk di KUA PPAS, jadi kebijakan umum anggaran dan perkiraan anggaran. Dan itu yang kita, yang LHKP dengan semua kadermu yang jadi alek maksud saya adalah legislatif, kita nanti bisa memberi pesan yang harus untuk banyak pelabuhan usaha bagaimana, dan ini regulasi yang bagaimana. Dan jangan-jangan bisa saja setiap nanti perda dan sebagainya kita panggil untuk diskusi bersama. Walaupun dalam tanda petik ya, Dewan itu memang harus dipaksakan untuk menguasai lintas bidangnya dengan aturannya. Tapi itu kan juga berat. Nah, kita bantu kadang-kadang supaya pada saat dia rapat dan sebagainya tidak hanya mencatat daftar masalah, tapi datang rapat itu sudah bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu. Sehingga mereka ya membawa aspirasi. Saya akan memperjuangkan aspirasi, tapi aspirasi yang aspiratif, berdasarkan argumentasi, tapi bukan berdasarkan sentimen dan sebagainya. Ditekankan supaya sejarah Muhammadiyah yang salah satu perintis negara ini dikaitkan dengan kondisi negara kita yang semakin krisis ideologis dengan segala dampak ketidakadilan sosial, politik, ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Itu kader-kader Muhammadiyah di Jawa Tengah dan lain-lain bisa menafsirkan kembali ideologi Muhammadiyah yang kompatibel, yang cocok dengan ideologi negara. Nah, masalahnya ketika sampai kepada program-program yang nanti bisa ditawarkan oleh Muhammadiyah, pemerintah, legislatif, eksekutif, mudah-mudahan masalahnya di situ, mudah-mudahan bisa ya, semakin terbuka menerima bagaimana konsep-konsep kader Muhammadiyah dalam kaitan dengan peran kebangsaan.